Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kika Amalia, NRP 15/2022-0414. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 pemrograman game praktikum yang dimana membuat train dengan Vegetation Studio dan Skybox-nya. Nah, untuk Vegetation Studio-nya di sini saya import beberapa package yang dimasukkan yang telah di-download dari Unity Asset. Nah, terus untuk tanaman yang saya letakkan di train itu ada banyak, ada kayak pohon, terus habis itu ada tanaman pot yang seperti ini, seperti yang dipagarin. Nah, terus habis itu ada rumput. Nah, terus habis itu untuk di pantainya di sini ada kayak ada pohon kelapanya. Terus habis itu untuk soil itu kalau misalnya yang di train di sini saya menaruhkan flower atau bunga, terus habis itu kayak bebatuan. Nah, di sini tuh ada beberapa aset yang dimasukkan ke tiren, yaitu ada rumah, terus habis itu ada koin, terus habis itu ada partikel. Nah, di sini kalau untuk partikel yang saya masukkan yaitu ada kupu-kupu, terus habis itu ada juga fireflies. Nah, terus habis itu di sini di hierarkinya saya juga menambahkan street lamp, yang dimana di sini juga menerapkan point lightnya. Terus habis itu di point lightnya ini kita juga bisa menambah intensity dan merubah colornya. Jadi kalau misalnya intensity tuh kalau semakin gede intensitasnya, misal 20, nah dia itu bakal terang. Nah, terus kalau misalnya kita intensitasnya 5, nah dia bakal lebih redup. Terus habis itu di sini juga saya menambah POV third person yang telah diimportkan dari Unity Asset. Nah, untuk third personnya saya pakai third person controller. Nah, terus habis itu di sini juga ada saya menerapkan minimap. Terus habis itu dia tuh jadi kayak si user tuh bisa ngelihat kemana arah dia berjalan saat di running. Nah, kalau untuk di runningnya, nah di sini juga kalau untuk setelah permainan beres, di sini tuh untuk UI-nya bakal menampilin skornya. Nah, untuk UI-nya, di sini tuh yang sebelah kiri ada skor, jadi si user bisa melihat skor yang dia dapatkan dari koin-koin yang telah ditetapkan. Jadi kayak setiap koin warna-warnanya tuh ada perolehan koin atau pengurangan koin. Nah, terus habis itu ada timer. Nah, untuk timer di sini disetting 60 detik. Jadi si user harus memperoleh poin sebanyak-banyaknya dalam waktu 60 detik. Nah, terus sebelah kanan di sini ini tuh ada health baterai atau sisa nyawa si usernya. Jadi ada peraturan tertentu yang digunakan yang dimana nah, untuk aturannya, di sini kan ada beberapa warna koinnya. Jadi di sini tuh ada warna
merah, kuning, hijau, biru, dan hitam sesuai dengan soal UTS yang kemarin, dan jumlahnya juga sama. Nah, terus habis itu aturannya di sini kalau misalnya si user saat bermain itu menabrak koin berwarna merah, maka ada tambahan poin sebesar 20. Nah, kalau misalnya menabrak koin warna kuning, maka bertambah sebesar 30 poinnya dan membuat semua lampu menyala. Jadi di sini untuk di Unity-nya saya membuat si koin warna kuningnya tuh berdekatan dengan lampu, jadi sehingga kelihatan kalau misalnya dia nabrak lampu warna kuning maka lampu menyala. Terus habis itu jika menabrak koin berwarna hijau maka poin bertambah 100. Terus habis itu kalau misalnya dia nabrak koin warna biru maka nyawa bertambah 10. Oleh karena itu di sini juga kan di UI ada si health barnya. Terus habis itu kalau misalnya dia nabrak koin warna hitam maka nyawa dari karakter tuh berkurang 10 dan memastikan bahwa semua lampunya tuh mati. Terus habis itu nah di sini juga kalau misalnya setelah 60 detik berarti kan game over. Nah, di sini tuh ada si total final score-nya, sama si user tuh bisa ngeplay again lagi atau bermain lagi dari awal. Nah, terus habis itu di sini juga di UI-nya juga menempatkan si mind map-nya agar terletak di kanan bawah. Terus saat di running, oh ya sebelumnya kalau untuk koin-koinnya di sini nah untuk setiap koin di sini saya menambahkan si soundnya. Jadi kalau misalnya nabrak koin, jadi ada suara saat menabrak koin. Nah, untuk suaranya saya mendownload dari website untuk sound effect si buttonnya. Jadi misal kita dari sini itu bisa milih kita sound untuk menabrak koin itu mau yang mana. Terus kalau misalnya kita juga bisa nyesuaiin kalau misalnya nabrak koin warna hitam tuh mau pakai sound apa. Nah, untuk di runningnya di sini tuh udah ada time yang berjalan mundur selama 60 detik. Terus skornya dimulai dari 0 dan nyawanya tuh 100. Sementara itu di sini ada mind map yang dimana letak si third personnya tuh berada. Untuk nabrak koin warna hijau berarti dia nambah skor 100. Terus kita coba nabrak koin warna kuning. Nah, di sini jadi tambah 30 koin kalau untuk nabrak koin warna kuning. Terus habis itu lampunya juga menyala. Terus kalau misalnya nabrak warna hitam, nah jadi setiap nabrak koin tuh soundnya berbeda-beda. Dah kalau misalnya nabrak koin warna hitam semua lampunya tuh mati. Kalau untuk nabrak koin warna merah dia tuh nambah poin 20.
Kalau untuk jalan ke sini tuh jalan menuju pantai. Nah, kalau misalnya di sini nah di sini juga ada total skor, terus habis itu sisa nyawanya itu 90, terus habis itu time-nya juga disetting jadi 0 karena waktunya udah habis, sama bisa nge-play again. Nah, tapi habis itu setelah game over juga di sini masih ada main map tempat terakhir saat waktu habis. Nah, terus untuk skybox-nya di sini di lighting, terus habis itu environment-nya di sini ada skybox material yang telah diimportkan dari Unity Asset untuk import si skybox. Nah, setelah diimport kan ada beberapa tema skyboxnya. Di sini juga kita bisa milih. Di sini juga kita bisa milih tema skybox yang diinginkan. Jadi semisal untuk skybox di sini juga kita bisa milih skybox yang diinginkan. Semisal di sini kan saya pakai FS013 Night Moonless. Kalau misalnya kita ganti jadi night juga bisa, terus habis itu kita jadi day sun. Nah, jadi si skyboxnya berwarna cerah bisa, atau rainy juga kita bisa ngeganti skyboxnya di bagian window, terus habis itu rendering, terus pilih lighting. Paling sekian dari saya untuk presentasi tugas 3 praktikum pemrograman game. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.